Perkenalkan, saya atas nama Heronesa dengan NIM 2020 0501020268 dari kelas Perbankan Syariah kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat kesehatan bank, resumen dari materi kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Baiklah, adapun materi yang pertama itu resiko operasional dan resiko perbankan syariah, yang kedua tata kelola dalam bank syariah, yang ketiga transparansi dan kualitas data, yang keempat kecukupan modal dan Basel, dan 5 tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, keenam hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah, dan yang terakhir tantangan masa depan bank syariah. Baiklah, langsung saja pada materi pertama itu resiko operasional dan resiko perbankan syariah. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen. Adapun kategori resiko operasional dibagi menjadi dua, ada internal fraud dan external fraud. Adapun identifikasi faktor penentu resiko operasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, resiko kegagalan proses internal. Yang kedua, resiko kegagalan mengelola SDM. Ketiga, resiko sistem. Dan keempat, resiko eksternal. Adapun untuk pengawasan dalam resiko operasional, yang pertama itu pengawasan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Kedua, kebijakan prosedur dan penerapan limit. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan. Dan yang terakhir, pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko. Selanjutnya, risiko perbankan syariah. Risiko perbankan syariah merupakan risiko yang timbul kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Adapun risiko yaitu kemungkinan yang penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Adapun karakter manajemen risiko dalam bank syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, dan yang keempat monitoring risiko. Risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah ada 5. Yang pertama, risiko kredit atau credit risk. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. Yang ketiga, risiko likuiditas atau liquid risk. Keempat, risiko hukum atau legal risk. Dan yang kelima, risiko reputasi atau reputation risk. Adapun proses manajemen risiko, yang pertama itu identifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, pemantauan risiko. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, tata kelola bank syariah. Tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip kebijakan dan praktik yang mengatur operasional dan manajemen bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Hikmah dan Oktaviana 2019, menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah mencakup yang pertama itu XN atau prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa yang akan datang. Yang kedua, ex post atau deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu. Yang ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat. Adapun manfaat tata kelola dalam bank syariah, yang pertama itu meningkatkan kepercayaan masyarakat, kedua mengurangi risiko operasional dan risiko hukum, yang ketiga menjamin kepatuhan syariah, dan yang keempat meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Adapun beberapa prinsip tata kelola dalam bank syariah, yang pertama itu prinsip kepemilikan dan bagi hasil, yang kedua prinsip kepatuhan terhadap hukum syariah, yang ketiga prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang keempat prinsip pengelolaan risiko, yang kelima prinsip partisipasi aktif pemegang saham, keenam prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dan yang ketujuh prinsip pengawasan dan keberlanjutan. Adapun beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam hal tata kelola, yang pertama itu penerapan prinsip syariah, yang kedua kesulitan dalam pemantauan, yang ketiga kekurangan sumber daya manusia, yang keempat kompleksitas produk dan transaksi, yang kelima kepatuhan terhadap peraturan dan standar, dan yang terakhir kesadaran dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya kita masuk di pembahasan ketiga, transparansi dan kualitas data. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik.
kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Adapun prinsip-prinsip transparansi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu prinsip transparansi dalam konteks pemerintahan. Yang kedua, prinsip transparansi keuangan. Dan yang ketiga, disclosure atau pengungkapan. Selanjutnya, tujuan transparansi. Yang pertama itu mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Yang keempat, mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian kualitas data. Kualitas data mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Tujuannya untuk memastikan agar data sesuai untuk melayani kebutuhan lebih spesifik perusahaan dalam konteks tertentu. Data yang dinilai sesuai dengan untuk tujuan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai data yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, pembahasan materi yang keempat, kecukupan modal dan Basel. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Modal sangat penting dalam perbankan karena berperan sebagai sumber kekuatan, keuntungan suatu bank. Dalam konteks perbankan, modal merujuk pada sejumlah dana yang dimiliki oleh bank dan digunakan untuk menutupi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam operasional bank. Basel adalah sebuah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral dari The Group of Ten pada tahun 1974, yang kemudian mencetuskan pembentukan sebuah komite yang mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan, dan dinamakan The Basel Committee on Banking Supervision. Komite ini terdiri dari perwakilan bank sentral dan pengawasan perbankan. G10 negara-negara yang termasuk dalam G10 adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, Swedia, dan Swiss. Kemudian ditambah dengan Spanyol dan Hamburg. Komite ini beranggotakan 13 negara. Adapun pilar penetapan persyaratan modal maksimum yang dikaitkan dengan resiko kredit atau credit risk, resiko pasar atau market risk, dan resiko operasional atau operational risk. Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutupi resiko yang dihadapi. Sesuai dokumen Basel II, rasio permodalan bank atau perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR tidak boleh kurang dari 8%. Adapun tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Selanjutnya, materi yang kelima, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi resiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sesuai intermediasi dan dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Adapun tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko, yang kedua GCG, yang ketiga rentabilitas, dan yang terakhir permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko.
SER atau Analysis Capital Education Ratio adalah ukuran kecukupan modal yang menggambarkan seberapa mampu bank untuk memelihara kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank untuk diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi permodalan bank. FDR atau Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan dana pihak ketiga dengan dana yang disediakan bank. Untuk mengukur seberapa efektif pendanaan yang diberikan bank syariah, maka pengukuran dilakukan menggunakan FDR. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, materi yang keenam, hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Tahapan analisis risiko dibagi menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, dan ketiga mitigasi risiko. Adapun pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN, yang dibentuk MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya, sesuai syariah atau keputusan DSN MUI. Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI. Dan tingkat lembaga keuangan syariah yang melakukan pengawasan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan bank melalui merger atau konsolidasi. Yang pertama itu pertumbuhan atau diversifikasi, yang kedua sinergi, yang ketiga peningkatan pendapatan, yang keempat penurunan biaya, dan yang kelima meningkatkan dana. Selanjutnya pembahasan yang terakhir tentang tantangan masa depan bank syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya. Roadmap adalah pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020-2025, disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Adapun permasalahan klasik yang masih dihadapi perbankan syariah di Indonesia saat ini adalah rendahnya pangsa pasar atau market share. Yang kedua, minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Yang ketiga, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Yang keempat, kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap. Yang kelima, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. Yang keenam, masih layaknya SDM yang ahli dalam perbankan syariah. Sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Adapun strategi rekomendasi perbankan syariah yang pertama itu dengan melakukan penetrasi pasar, yang dilakukan dengan memperluas pasar yang ada, baiknya pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Yang kedua, pengembangan produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan
tertinggi kepada nasabahnya. Yang selanjutnya, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim atau ulama, penguasa negara, pemerintah, cendekiawan, dan lain-lain. Selanjutnya dengan peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Yang selanjutnya peningkatan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antara bank syariah, peningkatan efisiensi usaha, serta peningkatan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategi. Untuk memperluas cakupan pasar dapat dilakukan melalui aliansi strategi dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Sekian dan terima kasih.